Shalom, salam penuai. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam kondisi COVID-19 kebijakan stay at home, ibadah di rumah, itu membuat banyak bidang, banyak profesi yang akhirnya harus berubah total atau bahkan hilang. Nah, dalam pengembalaan saya turut merasakan bahwa efektivitas pengembalaan itu sedikit berkurang. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan di mana saya bisa mempelajari sedikit tentang menggunakan live streaming online, sehingga melalui video ini saya membagikan kepada rekan-rekan gembala. Ingat, gembala itu adalah panggilan Tuhan dan tidak bisa diganggu oleh keadaan situasi sekalipun COVID-19. Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa mengembalakan efektif tanpa melanggar SOP, tetap kita menjadi berkat bagi pemerintah, kita bekerja sama dengan aparat pemerintah. Nah, itu sebabnya saya sebagai gembala yang sedikit tahu tentang teknologi, saya ingin membagikan tentang bagaimana melayani jemaat secara live streaming. Nah, kebanyakan orang menggunakan medsos live, tapi sebenarnya itu merupakan bagian dari live streaming yang offline. Ya, nah kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu. Ya, saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu. Nah, saya akan pandu melalui video ini. Ya, mohon maaf jika mungkin agak sedikit bingung, tapi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya kalau memang membutuhkan bantuan. Tapi saya percaya di gereja Bapak Ibu yang medianya cukup bagus, ya ada orang-orang yang bisa mengerti ini. Nah, saya hanya memandu kepada rekan-rekan yang ingin belajar dan ingin mengembalakan dengan baik. Ya, terima kasih, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, live streaming itu sebenarnya ada dua bentuk, ya, live streaming yang offline dan live streaming yang online. Nah, yang offline itu adalah ketika kita ingin menampilkan pelayanan kita, tetapi banyak barrier atau banyak halangan. Nah, offline ini biasanya dilakukan, kita rekaman dulu di hari Sabtu, lalu hari Minggu ditonton dengan kesepakatan. Nah, lalu lewat YouTube atau Facebook atau yang lainnya, medsos yang lain. Nah, ini merupakan live streaming yang offline, ya. Nah, barriernya cukup banyak, ya. Artinya ada banyak rintangan, ya. Pada prinsipnya live streaming offline barriers ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini bicara tentang komunikasi antara tim pengembalaan yang ada di mimbar, yaitu WL, pemusik, dan pembicara firman Tuhan, dengan jemaat yang ada di rumah yang tersebar di mana-mana. Nah, barrier pertama itu adalah suasana ibadah. Ini merupakan kendala kalau kita menggunakan live streaming offline. Nah, itu sebabnya ketika kita menggunakan live streaming offline, ya jemaat hanya sebagai penonton, dan suasana ibadah itu tidak bisa kita dapatkan, suasana kebersamaan tidak bisa kita dapatkan karena tidak bertemu face to face, heart to heart, dan ada pertemuan visual. Ini akan agak sedikit sulit dan bahkan mungkin tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya live streaming offline, hambatan yang pertama adalah suasana ibadah. Lalu yang kedua, waktu yang tidak sama. Ya, biasanya tim pengembalaan, dalam hal ini pemuji, penyembah, pemusik, dan pembawa firman itu semangat hari Sabtu, waktunya pas. Tapi ketika harus dikonsumsi oleh jemaat, hari Minggunya, hari yang sudah disepakati, ternyata ada kendala-kendala yang memang waktunya tidak pas yang dihadapi oleh jemaat yang berada di lokasi yang saling berjauhan, kemudian ada masalah persoalan dalam rumah tangga, dan waktunya kurang pas. Itu sebabnya live streaming offline. Barrier yang kedua adalah waktu yang tidak
sama. Ini menjadi masalah ketika berbicara tentang ibadah adalah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu barrier yang ketiga yang muncul ketika kita menggunakan live streaming offline, barriers-nya adalah tempat yang tidak sama. Ini sama dengan live streaming online, tantangannya sama, pembatasnya atau penghalangnya sama, yaitu tempat yang tidak sama. Kita di gereja, dong di rumah, mereka di rumah. Nah, kita mengalami kasih Tuhan dan persekutuan, tapi kita terpencar-pencar di rumah. Nah, lalu yang keempat, itu adalah hubungan interaktif dua arah hilang. Hubungan interaktif ini terjadi karena ada visualisasi, pertemuan mata dengan mata, hati dengan hati. Ya, kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling berbicara,